Indonesia. Saya kepingin dengan Saudara Johan. Selamat malam, Saudara Johan. Selamat malam, Bang Karni. Sudah ada kabar tentang kenapa bisa bocor sprindik atau dari penyidikan KPK sendiri? Ya, jadi tadi setelah hasil rapat pimpinan yang dilakukan pada kemarin ya, dari sore sampai malam, akhirnya diputuskan bahwa dibentuk tim ya, yang diketuai oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat untuk melakukan investigasi. Apa yang diinvestigasi adalah hal-hal yang selama ini ramai ya, beredar di masyarakat yang ada disebut-sebut dokumen ya. Saya harus menyebut dokumen ya, karena itu bukan sprindik, bukan surat perintah penyidikan yang beredar itu. Jadi saya lebih menggunakan istilah dokumennya. Nah, apa yang diinvestigasi? Yang pertama adalah apakah dokumen yang beredar itu luas di masyarakat melalui pemberitaan di media adalah dokumen yang berasal dari KPK atau dokumen yang diterbitkan oleh KPK atau bukan. Jadi salah satu yang diinvestigasi adalah mengenai hal itu. Perlu saya sampaikan, saya klarifikasi berkali-kali bahwa kopi dokumen yang beredar itu bukan surat perintah penyidikan. Itu baru draft untuk menyetujui lahirnya surat perintah penyidikan, kira-kira begitu kan? Betul, betul. Jadi untuk menerbitkan sebuah surat perintah penyidikan, surat perintah penyidikan itu selalu disampaikan pada publik ya. Setelah ada tanda tangan resmi, baru diumumkan pada publik bahwa si A atau si B ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melanggar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gitu. Ya, tapi publik melihatnya dari pernyataan ketua bahwa ada kesepakatan dan kemudian lahir atau beredar dokumen tadi. Apakah bagi publik ini kayak metode yang digunakan Presiden Roosevelt dulu yang dinamakan the pledge leak? Artinya kebocorannya memang disengaja. Iya, kita tunggu dulu saya kira dari hasil tim yang sudah dibentuk oleh pimpinan KPK untuk kemudian bisa menyimpulkan. Apa yang bisa disimpulkan? Yang pertama adalah apakah dokumen semacam itu memang dokumen yang dikeluarkan oleh KPK? Karena bukan sebuah hal yang sulit ya untuk memalsu atau mengkopi dengan meniru surat-surat yang dikeluarkan oleh siapapun ya, apakah itu KPK atau instansi yang lain. Nah, kemudian dalam perkembangannya muncullah persilangan kepentingan. Dipastikan Pak SBY maupun Anas Urbaningrum memiliki keinginan politik masing-masing. Secara internal Pak SBY pasti ingin memastikan semua DPD, DPC, infrastruktur partai tetap dalam kendalinya. Di saat yang sama Anas juga pelan-pelan menarik pengurus infrastruktur partai itu dari Pak SBY, itu sudah pasti. Secara eksternal, masing-masing juga punya agenda politik untuk 2014. Pasti Pak SBY punya keinginan politik siapa penggantinya, dan Anas Urbaningrum sebagai politisi muda yang cemerlang katakanlah baru muncul, tentu punya agenda politik. Nah, di titik ini kemudian dalam perjalanannya ketemulah dengan momentum bernama Hambalang, yang bisa dikatakan barangkali Anas Urbaningrum terpeleset atau tersandung akibat sistem politik kita yang predator, sistem politik kita, sistem berbiaya tinggi, politik transaksional dan seterusnya. Tetapi SBY juga bukan tanpa masalah. Ada problem juga menjadi isu misalnya Senturi dan seterusnya. Bukan saya mengatakan terlibat dan seterusnya, tetapi juga ada beban pemerintahan terhadap persepsi publik terhadap kinerja pemerintah yang tidak begitu baik. Saya terima kasih apa yang disampaikan Pak Antayuda dari pengamatannya ya. Tapi saya lihat bahwa ini tidak lebih dari ya memprovokasi. Siapa? Ya, memprovokasi teman-teman kami di daerah karena datanya tidak benar semuanya.
Tidak pernah ada SBY mengatakan bahwa Anas tersangka atau Anas diusahakan untuk menjadi tersangka atau dikudeta ataupun digeser dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir kalau ini kita mau beranjak dari satu proses untuk sebuah perbaikan, lebih baik kita berbicara dari hati ke hati gitu ya. Tidak semata-mata kita menyampaikan sesuatu untuk membakar orang lain di daerah gitu. Kami punya jutaan kader di daerah yang malam ini menonton acara ini. Jadi Anda menganggap Anda memprovok. Ya saya pikir ini sebuah provokasi yang sama sekali tidak benar. Saya nggak dengar beliau mengatakan tersangka tadi, Pak. Iya, betul. Saya nggak dengar. Nggak ada. Sama sekali nggak dengar. Nggak ada. Ya saya kira saya nggak dengar. Jadi saya nggak dengar, Pak Karni. Biarkan saya bicara, Pak. Biarkan saya bicara dulu. Bapak bukan pada posisi saya tidak mengkomplain Bapak. Bapak diam dulu. Saya akan bicara dulu, Pak. Oke, tapi ini persoalan saya dengan beliau. Kita dengar semuanya bahwa di pidato SBY di Cikias mengumpulkan orang seolah-olah menyampaikan bahwa Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Kemudian diusahakan sedemikian rupa untuk mengumpulkan kekuatan dengan DPD dan DPC untuk menggusur Pak Anas Urbaningrum. Padahal dalam kapasitasnya sebagai ketua majelis tinggi yang mengambil alih itu hanya memperlebar otoritas dari DPP, bahwa di dalam majelis tinggi itu ada semua pihak di sana. Ada Pak Anas juga sebagai wakil ketua majelis tinggi yang juga peranan sehari-hari tetap sebagai ketua umum yang menandatangani semua surat-surat, melakukan pelantikan ke daerah apabila dibutuhkan, tetap berlangsung sebagaimana biasa. Baik. Ya. Sekarang Anta gimana? Bang Karni Anda dan tadi Pak mengucapkan tersangka nggak? Oh tidak, saya katakan ini bagian dari beberapa upaya politik untuk mengatakan menyingkirkan Anas untuk saya kira Pak Karni kita putar rekamannya kembali kalau kita mau tahu silakan, atau tidak. Nah kemudian jadi dalam titik ini menurut saya sudah membuka semuanya dan seterusnya. Saya bicara sebagai peneliti tentu punya data. Saya membedah anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat, dan saya buka semuanya. Dan saya kalau ternyata Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam waktu dekat ini, saya ulangi, kalau itu kan analisa saya, Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam waktu dekat ini, maka konsolidasi versi Pak SBY akan semakin matang.